Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari materi fungsi komposisi bagian yang pertama. Dengan saya, Bu Fauzia. Ini kontak person saya di Instagram. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk materi pertama yang kita pelajari adalah definisi. Berikutnya, fungsi komposisi 2 fungsi, fungsi komposisi 3 fungsi, dan latihan soal. Yang pertama, fungsi komposisi. Definisinya adalah suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi f(x) dan g(x) sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Nah, operasi fungsi komposisi juga biasa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol seperti ini yang dibaca dengan komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari f(x) dan juga g(x) yakni f bundaran g(x), artinya g dikerjakan terlebih dahulu kemudian f. G bundaran f(x) artinya f dikerjakan terlebih dahulu kemudian g. Fungsi komposisi dari dua fungsi. Syarat fungsi g dan f dapat dikomposisikan atau g bundaran f ada jika daerah hasil dari fungsi f adalah himpunan bagian dari daerah asal dari g. Nah, jika diketahui misalkan himpunan A anggotanya adalah A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, dan C anggotanya C1, C2, C3, maka fungsi f yang memetakan A ke B dan g yang memetakan B ke C seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk gambar yang pertama fungsi f dan gambar kedua fungsi g, maka penggabungannya menjadi seperti ini. Ini menunjukkan bahwa adanya fungsi komposisi dari dua fungsi. Bisa ditulis menjadi G bundaran F A1. Berarti kalau dari A1 ini hasilnya adalah C2. Jadi A1 menuju ke dengan fungsi F menuju ke B, hasilnya adalah B2, kemudian menuju C hasilnya adalah C2. Berarti G bundaran F A1 sama dengan C2, G bundaran F A2, kita ikuti tanda panahnya, hasilnya adalah C1. G bundaran F A3 hasilnya adalah C3. Berikutnya contoh yang pertama. Soalnya adalah diketahui f(x) sama dengan 2x min 1, gx sama dengan x kuadrat plus 2, tentukanlah g bundaran f(x), yang b tentukanlah f bundaran gx, yang c apakah berlaku sifat komutatif g bundaran f sama dengan f bundaran g. Nah, jika kita kerjakan yang pertama, yang soal A, G bundaran f(x), kita ubah tanda bundaran menjadi buka kurung tutup kurung. G buka kurung F buka kurung X, tutup kurungnya mengikuti karena buka kurungnya ada 2, tutup kurungnya juga 2, sama dengan G. Nah, seperti tadi definisi yang tadi, maka jika ada G bundaran fx, mengerjakannya mulai dari belakang. F dikerjakan terlebih dahulu kemudian G. Jadi dari belakang fx, di soalnya fx sama dengan 2x min 1. Jadi fx diganti dengan 2x min 1. Kemudian G 2x min 1 hasilnya bisa menjadi seperti ini. Ini dari mana? Dari G. Gx sama dengan x kuadrat plus 2. Yang ada x diganti dengan yang ada di dalam kurung di sini. Jadi x diganti dengan 2x min 1, kemudian lanjutannya ditulis 2 pangkat 2 plus 2. Jadi pangkat 2 plus 2. Gitu. Kemudian kita jabarkan 2x min 1 kuadrat, penjabarannya adalah 2x kuadrat, hasilnya 4x kuadrat, kemudian 2 dikali 2x dikali min 1, hasilnya min 4x, min 1 kuadrat, hasilnya plus 1, kemudian
plus 2 ditulis lagi, hasilnya menjadi 4x kuadrat min 4x, 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Berikutnya untuk soal yang B. F bundaran G X sama dengan tanda bundaran diganti menjadi kurung buka kurung tutup. Kerjakan dari belakang terlebih dahulu. Gx x kuadrat plus 2, kita tulis F buka kurung x kuadrat plus 2. Kemudian baru kita kerjakan yang F. Di sini fx sama dengan 2x min 1, berarti 2 ditulis dulu. Berikutnya x yang ada di sini diganti dengan yang ada di dalam kurung, menjadi 2 buka kurung x kuadrat plus 2 tutup kurung. Lanjutannya masih ada min 1, kita tulis lagi min 1 sama dengan 2 dikali x kuadrat hasilnya 2x kuadrat plus 2 dikali 2 hasilnya 4 dikurangi 1 menjadi 2x kuadrat plus 3. Nah, apakah berlaku sifat komutatif G bundaran F sama dengan F bundaran G? Jika kita lihat hasil di jawaban A dan B, hasilnya berbeda sehingga tidak berlaku sifat komutatif karena G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Contoh yang kedua. Soal, diketahui fungsi F memetakan R ke R dan G memetakan R ke R dengan fx sama dengan x kuadrat min 3x min 10 dan gx sama dengan x plus 2. Tentukan nilai fungsi komposisi F bundaran G min 5. Oke, jawabannya adalah seperti langkah tadi, yang ada bundaran diganti dengan kurung buka kurung tutup. Kerjakan dari belakang terlebih dahulu, berarti F buka kurung Gx kita ganti dengan yang ada di soal. Di sini diketahui bahwa Gx sama dengan x plus 2, berarti Gx diganti dengan x plus 2. Kemudian kita lihat yang F-nya. F-nya di sini x kuadrat min 3x min 10, berarti yang ada x, di sini ada 2x ya. Yang ada x diganti dengan yang ada di dalam kurung. Berarti x-nya ini diganti dengan x plus 2 dikasih kuadrat, kemudian min 3 buka kurung, yang di dalam kurung ditulis di bawahnya x plus 2 min 10. Setelah itu kita jabarkan x plus 2 kuadrat, penjabarannya menjadi x kuadrat plus 2 kali x kalikan 2 hasilnya 4x plus 2 dikuadratkan hasilnya 4. Min 3 dikali x min 3x min 3 dikali 2 min 6 dikurangi 10. Lanjut, x kuadrat 4x yang kita hitung, pasangkan sesuai dengan pasangannya ya. X kuadrat 4x dikurangi 3x hasilnya x, 4 dikurangi 6 dikurangi 10 hasilnya adalah min 12. Nah, karena kita sudah mendapatkan F bundaran Gx, sehingga kita bisa mengerjakan F bundaran G min 5. Yang ada X tinggal diganti dengan angka min 5, sehingga menjadi min 5 kuadrat plus min 5 min 12 hasilnya adalah 8. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi komposisi dari 3 fungsi. Kalau yang tadi 2 fungsi, yang sekarang 3 fungsi. Jika diketahui himpunan A, anggotanya A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, dan D, D1, D2, D3, maka fungsi F yang memetakan A ke B, G memetakan B ke C, dan H memetakan C ke D, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, oke. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada komposisi dari 3 fungsi, yaitu fungsinya F, G, dan H. Menjadi H bundaran G bundaran F. Contoh yang pertama. Soalnya adalah diketahui fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan x min 3, dan hx sama dengan 5x. Soal yang A, tentukanlah f bundaran G bundaran H x. Oke, kita kerjakan dulu soal A. Di sini
Karena ada tanda kurung buka kurung tutup di G bundaran H, maka G bundaran H dikerjakan terlebih dahulu. G bundaran H X sama dengan G yang ada bundaran diganti dengan kurung buka kurung tutup. Buka kurung HX sama dengan PX. Nah, PX ini permisalannya Ibu. Jadi kalau kalian nggak mau nulis PX juga nggak apa-apa. Ini nggak usah ditulis. Kalau mau dimisalkan juga boleh. Nah, sama dengan G HX sama dengan 5X, berarti HX diganti dengan 5X. Berikutnya kita lihat yang G. Yang G di sini X min 3, berarti X-nya diganti dengan yang ada di dalam kurung, menjadi 5X min 3. Sehingga kita menemukan bahwa G bundaran HX hasilnya adalah 5X min 3. Berikutnya, karena kita sudah mengerjakan yang ada di dalam kurung, yang seperti tadi Ibu misalkan bahwa GHX itu menjadi PX, berarti F buka kurung PX sama dengan F buka kurung PX nya tadi hasilnya berapa? 5X min 3. Berarti sekarang kita tinggal lihat yang F, yang di sini F ada sama dengan X kuadrat, yang ada X di dalamnya diganti dengan yang ada di dalam kurung, menjadi 5X min 3 kuadrat. Kalau dijabarkan, hasilnya adalah 5X kuadrat, 25X kuadrat, 2 dikali 5X dikali min 3, hasilnya min 30X, min 3 kuadrat, hasilnya plus 9. Lanjut ke soal yang nomor B. Tentukanlah F bundaran G, bundaran HX. Di sini yang ada di dalam kurung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah F bundaran G. Berarti F bundaran G kita kerjakan dulu. F bundaran G X sama dengan F buka kurung G buka kurung X, kita misalkan sebagai SX. Nah, kerjakan terlebih dahulu dari belakang. GX nya sama dengan X min 3, berarti F buka kurung X min 3, F nya sama dengan X kuadrat, berarti X diganti dengan X min 3 diberi kuadrat. Kalau dijabarkan menjadi X kuadrat min 6X plus 9. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai dari F bundaran G yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan tadi sebelumnya dimisalkan sebagai S, berarti sama dengan S buka kurung HX. Nah, karena S-nya tadi sudah diperoleh X kuadrat min 6X plus 9, sedangkan HX-nya bernilai 5X, sehingga 5X ini kita masukkan ke dalam X kuadrat min 6X plus 9. Setiap ada X diganti dengan 5X, menjadi 5X kuadrat min 6 dikali 5X plus 9. Hasilnya adalah 25X kuadrat min 30X plus 9. Nah, apakah F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H? Nah, yang pertama ini yang di dalam kurung G bundaran H dulu ya. Yang kedua yang dikerjakan terlebih dahulu adalah F bundaran G. Ternyata hasilnya A dan B sama. Jadi berlaku sifat asosiatif. Berikutnya untuk contoh yang nomor 2. Diketahui fungsi F memetakan R ke R, G memetakan R ke R, dan H memetakan R ke R dengan Fx sama dengan X plus 5, Gx sama dengan min 4X plus 3, dan Hx sama dengan 3X min 7. Tentukan A. H bundaran F bundaran G X. B. F bundaran G bundaran H min 1. Jawab soal yang A. H bundaran F bundaran G X, berarti setiap yang ada bundaran diganti dengan tanda kurung buka kurung tutup. Nah, kerjakan terlebih dahulu dari belakang, karena tidak ada tanda kurung di dalamnya yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi kalau nggak ada syarat tertentu seperti itu, maka pengerjaannya dari belakang urut GX, berarti G nya diganti dengan min 4X plus 3. Kemudian lanjut ke depan, ke F. Di sini F-nya X plus 5, berarti X-nya diganti dengan yang ada di dalam kurung, menjadi H buka kurung
Di sini X-nya diganti dengan yang dalam kurung, min 4X plus 3 ditulis lagi, dilanjutkan dengan tanda plus 5. Sama dengan H, buka kurung, min 4X, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Berikutnya kita ke H. Di sini H, 3X min 7, berarti 3X diganti dengan yang ada di dalam kurung, diganti dengan min 4X plus 8 menjadi 3, buka kurung, min 4X plus 8, ditambahkan, dilanjutkan dengan angka min 7. Hasilnya adalah min 12X plus 24 min 7. Nah, jika kita hitung 24 dikurangi 7 menjadi min 12X plus 17. Jawaban yang nomor B. Oke, karena yang di soal B ini ada tanda kurung buka kurung tutup di F bundaran G, maka F bundaran G dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya adalah F bundaran GX sama dengan F buka kurung GX. F buka kurung GX diganti dengan min 4X plus 3, kemudian min 4X plus 3 ini dimasukkan ke dalam F. Soalnya adalah Fx sama dengan X plus 5, berarti X nya diganti dengan yang ada di dalam kurung menjadi min 4X plus 3 dilanjutkan dengan plus 5. Hasilnya adalah min 4X plus 8. Kemudian baru kita kerjakan F bundaran G bundaran H, kita beri X terlebih dahulu. Jika sudah dapat hasilnya nanti baru diganti dengan angka min 1. Oke, berarti F bundaran G HX. HX di sini diketahui soalnya adalah di soal 3X min 7. Berarti F bundaran G 3X min 7. Nah, 3X min 7 ini kita masukkan ke F bundaran G. Tadi kita sudah mengerjakan bahwa F bundaran G hasilnya adalah min 4X plus 8. Sehingga yang ada X di sini diganti dengan angka 3X min 7. Berarti min 4 dari sini ya. Min 4, X nya diganti dengan yang ada di dalam kurung. Buka kurung 3X min 7, tutup kurung plus 8. Jika dijabarkan menjadi min 4 kali 3X min 12X, min 4 dikali min 7 plus 28 ditambah 8. Hasilnya min 12X plus 36. Nah, jadi F bundaran G bundaran H min 1 sama dengan min 12, X diganti dengan angka min 1 dikali min 1 ditambah 36 sama dengan min 12 dikali min 1 itu 12, 12 ditambah 36 48. Sebagai latihan, soal ini bisa kalian kerjakan dengan baik dan teliti. Apabila ada kesulitan bisa ditanyakan pada ibu langsung ya, sesuai dengan kontak person yang ibu tulis. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.